Ya, jadi begini sajalah, Pak apa Puput, kan? Nanti itu insya Allah akan disempurnakan oleh apa? Saya yakin betul lah dengan pembimbing, dengan kopromotor dan kopromotor untuk dapat melihat ini nanti. Itu pertama. Sebelumnya saya ingin mengingatkan ini, mengingatkan saja, ya, mengingatkan saja. Nanti bagian penjelasan-penjelasan yang di dalam disertasi ini, mesti setiap penjelasan itu harus argumentatif. Mesti ada rujukannya, ada referensi. Nah, ini kesannya ini agak kurang. Terkesan agak miskin referensi. Salah satu kredibilitas disertasi itu orang atau disertasi itu memang referensinya banyak. Kalau perlu setiap kata pakai referensi. Karena setiap kata yang kita bubuhkan itu kita bertanggung jawab, ada referensinya. Nah, ini agak kesannya agak kurang gitu lah. Nanti nanti diperbanyak. Sebanyak kan. Nah, kalau mulai dari halaman pertama tuh sampai 4 5 6 referensi ya baru hebat dia. Kan, baru hebat. Nah, ini halaman pertama ditambahlah nanti. Ditambah ya, Iya, Prof. referensi. Kemudian nanti di abstrak tuh ditinjau balik kalau perlu dipadat-padatkan sedikit kan gitu. Padatkan dikit. Nah, saya berangkat dari komentar saja nih, tanggapan. Nah, pertama dari latar belakang ya. Latar belakang ini konteks masalahnya mesti jelas. Konteks masalah lah kita istilahkan. Konteks masalah. Puput peneliti sebagai peneliti sebenarnya sudah menempatkan isu adiwiyata dalam konteks kebijakan pendidikan berwawasan lingkungan yang relevan, yang relevan dengan tuntutan edukasi for apa namanya sustainable development. Ini ada keberlanjutan kan gitu. Namun, hanya pakai namun lah. Namun ini menunjukkan ada kekurangan tuh maksudnya. Namun, uraiannya itu belum cukup menyoroti dinamika lokal di Jambi. Nah, kita kan penelitian kan di Jambi nih, Iya, Prof. di Jambi. Misalnya tingkat partisipasi sekolah dalam program Adiwiyata, tantangan geografis, sosial ekonomi, serta kebijakan pemerintah daerah. Belum tersorot amat tuh. Oh, iya. Ya, Mm-mm. Baik, Prof. apa sekolah kita nak buat ada tak kebijakan pemerintah misalnya, geografisnya mendukung atau tidak tantangannya. Nah, itu nanti disorot untuk mempertegas konteks masalah. Tentu kita buat ini kan ada dah masalah, ada berangkat dari masalah. Kemudian dari konteks masalah itu ada gap, reset gap. Nah, reset gapnya juga sudah menyebut lah, ya sudah menyebut di latar belakang, tapi belum banyak studi yang menyoroti kan disebutkan. Belum banyak studi yang menyorot komitmen kepala sekolah secara spesifik di tingkat SMA di Jambi, di Jambi, gapnya. Namun, itu pakai namun lagi. Ini hasil bacaan kan, hasil bacaan. Namun, gap ini masih lemah secara argumentatif karena tidak diiringi data kuantitatif. Ya, ada datanya situ. Atau telaah pustaka sistematis yang menunjukkan kelangkaan penelitian yang sejenis. Nah, ngato belum banyak baik, tapi buktinya tidak ada. Nah, itu nanti mau di sarannya, ya sarannya ya. Atau sebelum saran ini runtut sistematis dalam latar belakang nih sudah menyampaikan ada gap, ya kita nawar berhebat apa tawaran pemikiran, tawaran gagasan. Nah, walaupun dalam latar belakang itu peneliti telah menawarkan, artinya peneliti ini menawarkan fokus pada komitmen kepala sekolah, kan gitu kan? Iya. Sebagai faktor kunci keberhasilan Adi Wiyata. Nah, ide ini cukup tepat, tepat ide itu. Tetapi, nah, tetapi perlu dielaborasi keterkaitannya dengan budaya organisasi.
sekolah kan, kepemimpinan transformatif. Nah, itu dipertegas saja nanti di dalam saya lihat di dalam landasan teori ada kepemimpinan transformatif itu. Tetapi dalam latar belakang yang dianggap penting untuk memberikan apa namanya gambaran tawaran itu belum begitu tegas. Nah, kebijakan pendidikan lingkungan itu harus dielaborasi ke sana. Jadi kepentingan kajian itu akan terlihat apa nantinya sudah tersampai, sudah terlihat manfaatnya untuk pengembangan kebijakan pendidikan yang berlanjut, mereka keberlanjutan kan. Dia perlu ditekankan, nah hilang. Bentar, kok hilang dalam apa sih? Dengar saya ngomong ya. Dengar, Prof. Oh. Jadi perlu apa namanya? Perlu ditekankan urgensi strategisnya bagi pencapaian target apa namanya? Target sustainable-nya tadi, sustainable development goal, khususnya di poin 4 pendidikan berkualitas dan penanganan perubahan iklim. Jadi sebagai tawaran ya, ini sarannya, saran saya nih, saran di latar belakang. Ya. Tambahkan data kontekstual, misalnya jumlah SMA di Jambi yang sudah berstatus adiwiyata itu berapa, tingkat penghargaan atau perbandingan dengan provinsi lain. Ada enggak yang sejenis yang model-model ini? Kan? Yang menyambut program pemerintah tadi. Mungkin di tempat lain sudah didukung oleh Perda, oleh peraturan gubernur, oleh instruksi semacam-macam. Nah, kita ini ada yang macam itu. Nah, perlulah banding-bandingan itu. Ya, kalau Izin menjawab sudah ada, Pak diinstruksikan oleh Prof. gubernur, nah semua mungkin SMA bergerak, peduli lingkungan. Misalnya kan? Nah, coba nanti diperhatikan itu. Kemudian tegaskan research gap melalui telaah sistematis literatur yang terbaru. Coba tengok literaturnya itu. 2019 itu kalau kini itu sudah tahu sudah agak jauh juga tuh. 2019. Cari yang baru-baru. Kini kok semua semua universitas sudah punya program doktor. Kalau dulu itu nggak susah melihat-lihatnya itu. Belum belum banyak kan? Belum banyak. Saya rasa sudah ada lah penelitian-penelitian terbaru terkait dengan penelitian sejenis. Kemudian perkuat urgensi kajian dengan menghubungkannya ke agenda nasional. Kalau perlu ke internasional. Lingkungan ini memang isunya isu krusial yang menjadi pembicaraan internasional. Nah, coba dengan itu. Kalau disertasi sah-sah saja untuk menghubungannya ke agenda nasional dan internasional. Nah, hebat nanti hasil penelitiannya gitu. Oke, itu yang terkait dengan latar belakang. Ya, latar belakang. Nah, saya hanya sempat membaca malam tadi, pintas. Kemudian landasan teori. Landasan teori itu, apa landasan teori yang relevan? Kira-kira? Sudah menyebut lah, sudah ada landasan teori di sini. Ya, saya tengok nih tanggapan saya nih, teori yang digunakan, misalnya teori komitmen organisasi. Kan? Nah, kepemimpinan, kepemimpinan pendidikan. Yang difokuskan kepemimpinan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Itu sebenarnya sudah tepat. Nah, namun penjelasan keterkaitannya dengan konsep adiwiyata masih terfragmentasi. Perlu nanti dilihat gitu ya. Jadi sarannya gunakan model konseptual yang mengintegrasikan teori komitmen, misalnya teori komitmen yang situ kan teori Meyer dan Ellen. Ada nama-nama itu saya lihat. Jadi nanti gunakan model konsep yang mengintegrasikan teori komitmen dengan dimensi adiwiyata itu. Apa Baik. dimensi adiwiyata? Adiwiyata itu apa instrumennya? Dimensi-dimensi apa saja yang bisa membentuk adiwiyata? Ah, Pur. Instrumen adiwiyata itu kebijakan yang berwawasan lingkungan, Hmm. lalu
pelaksanaan kurikulumnya itu berbasis lingkungan, lalu kegiatannya itu melibatkan kegiatan yang ada Ya tentang partisipasi lingkungan. lah. Hmm, Iya, Pak Prof. oke. Kemudian apa lagi? Dengan pengelolaan sarprasnya juga yang ramah lingkungan. Ada Itu, lagi Pak yang Prof. paling urgen. Apa lagi? Eh, yang yang terakhir mungkin Pak Prof dari yang tadi itu adalah bagaimana menumbuh Ya, mengikut karakter teori, pengikut teori Mayer dan Allen itu. Ada teori. apa itu? Serana, serana prasarana. Ada di dalam disertasi ini, serana prasarana. Saya yang lihatnya dalam disertasi ini. Makanya dalam konteks ini tadi makanya perlu banding dengan orang. Kan? Ada enggak kepedulian yang lain? Komitmen sekolah ini, komitmen tadi bisa untuk mengukur komitmen tadi apa ikut-ikutan baik karena ada perintah atau memang muncul dari diri dia sendiri, kan? Nah, mau dilihat itu. Prasarana-prasarana itu kalau didukung oleh pemerintah yang pro lingkungan, oh sukses dia nanti. Gitu. Jadi dia perlu apa namanya mengintegrasikan teori komitmen ini dengan dimensi adiwiyata itu sendiri terkait dengan kebijakannya, dengan kurikulumnya, dengan partisipasi dan yang terpenting itu bagaimana terkait dengan sarana dan prasarana. Iya, Kan? Pak Prof. Nah, kira-kira Oh, seperti itulah. iya, Pak Prof. Kemudian studi relevan itu nanti perlu ditambah juga lah kan yang terbaru ada studi relevan soalnya teori itu landasan teori dan studi relevan. Jadi tambahkan penelitian terdahulu dengan di provinsi lain sebagai pembanding. Kita lihat nanti sebagai pembanding agar temuan di Jambi ini memberi konteks yang apa namanya yang konteks perbandingan kira-kira gitulah. Ternyata di tempat lain lebih hebat atau lebih bagaimana gitu. Atau kita yang tempat lain belum ada. Kita sudah memulai sekolah berbasis lingkungan. Jadi perjelas posisi penelitian ini dalam peta keilmuan. Apakah sebagai pengembang teori, pengujian model, atau studi kontekstual. Atau nanti dipertegas dari hasil studi relevan itu. Oke, Bu ya. Iya, baik Pak Nah, Prof. kemudian Terima kasih. metode itu perlu ditinjau balik juga, saya lihat itu. Ditinjau balik nanti metode itu. Jadi ini menggunakan pendekatan kualitatif ya. Iya, Nah, kualitatif. Di kualitatifnya pakai ujung tuh. Kualitatif fenomenologis. Fenomena nih. Jadi pendekatan kualitatif fenomenologis. Fenomenologis. Ini tergambarnya seperti itu dalam penelitian ini. Jadi sudah cukup tepat lah itu untuk menggali persepsi, sikap, dan pengalaman kepala sekolah. Tadi kan dari hasil tanggapan saya, wawancara, dia sudah berkomitmen, Bu. Nah, sebenarnya memang tidak cukup, memang tidak dilihat dari situ komitmen itu. Ada instrumennya itu yang bisa membentuk komitmen kepala sekolah itu. Apa keyakinan darwe atau menampak-nampakkan diri we dengan nyebut-nyebut yakin. Saya yakin katanya. Yakin we. Terjadi tidak ada instrumen itu. Jadi metode kualitatif fenomenologis ini bisa menggali hal-hal yang demikian. Persepsi, sikap, dan pengalaman kepala sekolah itu sendiri. Nah, dan pemilihan subjek penelitian, kepala sekolah, dan seterusnya. Nanti coba lihat kembali lah itu. Secara garis besar. Izin Prof, Saran saya, waktunya habis. ya siap Bu. Ya, Saran saya diperjelas jumlah dan karakteristik informan termasuk variasi lokasi dan status penghargaan Nadiwiyata. Nah, tambahkan bukti. Bukti apa namanya ini yang sifat apa istilahnya itu? Bukti transverse ten apa namanya itu? Untuk apa namanya? Untuk kredibilitas
transferibilitas, apa lagi istilahnya gitu, dependabilitas dan konfirmasi. Untuk memperkuat validitas data maksudnya itu. Nanti itu dipertegas lah. Nah, Ya, baik terkait Pak dengan Prof. hal yang demikian. Kemudian tadi terakhir lah, terakhir dari hasil hasil kajian ini ya, dari hasil kajiannya itu, hmm, apa namanya? Nanti saran saya dari hasil kajian itu, kaitkan setiap temuan dengan kerangka teori komitmen organisasi dan indikator adiwiyata itu. Dikaitkan, karena memang jangan lari-lari dari situ. Kemudian gunakan apa namanya? Verbatim course, apa istilahnya itu? Dari informan untuk memberi bobot 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 autentisitasnya. Nah, coba nanti diapakan untuk mempertegas temuan tuh hasilnya itu kan. Nanti juga perlu juga dilakukan analisis perbandingan antara SMA yang memiliki tingkat penghargaan adiwiyata berbeda, adiwiyata berbeda apa namanya nih? Misalnya Mandiri PS Nasional untuk melihat variasi komitmen, melihat variasi komitmen. Diakhiri analisis dengan proporsi penelitian yang dapat diuji pada studi kuantitatif di masa depan. Itu karena dia hasil, ya. Termasuk novelty tadi mungkin perlu ditinjau balik. Di setiap item itu sebenarnya ada keterbaharuannya. Bisa novelty itu sampai 3, 4, 5. Terserahlah, ya. Saya mencatat novelty ini bisa jadi bisa 5 novelty-nya. Nah itu, di setiap persoalan yang kita analisis pasti ada keterbaharuannya di situ. Walaupun kita menyebut sekolah ini seperti biasa-biasa saja. Itulah yang baru. Untuk konteks ini, sekolah ini seperti 20 tahun yang lampau. Nah, itulah yang baru. Itu keterbaruan. Novelty itu kan keterbaharuan. Yang kita baru ketemu, kita sudah baru setelah kita mengkaji, meneliti. Ketemulah sesuatu yang baru. Apa yang baru? Yang baru itu dia seperti yang lama. Baru juga namanya itu. Baru kita ketemukan, ternyata ada seperti yang lama. Nah, jadi setiap konteks persoalan itu bisa ditemukan keterbaruan novelty-nya. Jadi tidak perlu satu, bisa dua, bisa tiga. Dalam konteks ini novelty-nya ini, dalam konteks yang lain novelty-nya yang ini. Oke, saya itu mungkin itu gambaran secara umum saja, Ibu. Apa nanti secara spesifik mungkin ada pakarnya di situ, Pak. Doktor Haji Imron Rosadi. Nanti saya kembali juga dengan pembimbing nanti. Saya sering konsultasi sama pembimbing untuk kesempurnaan penelitian ini. Saya kembali kepada Ibu Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Prof. Hasbi yang sebagai penguji pertama sudah banyak mengulas ya, mengkritisi, memberikan masukan, arahan kepada saudara. Nanti diambil catatan dengan beliau ya. Selain Baik, Pak. direkam ini, Baik, Bu. diambil catatan dengan beliau itu apa saja yang menjadi bahan pertimbangan untuk saudara melakukan revisi. Baik, saya tidak mengulangnya. Berikutnya, saudara saya hadapkan kepada penguji kedua, Bapak Dr. Haji Kemas Imron Rosadi, MPD. Silakan, Pak Kemas. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Ketua Sidang, Bu Profesor Dr. Rizita MPD, saya hormati Bapak Sekretaris, Bapak Dr. Darul Hipni MPLI, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Promotor, Bapak Profesor Samsu MPDI PhD, dan yang saya hormati Bapak dan saya muliakan Bapak Kopromotor Dr. Haji Muhammad Sahran Jailani MPD, dan yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Puguji, Bapak Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Hasbi Umar MA PhD, dan pelaksana Ibu Widya dan Ibu Eli. Yang berbahagia Saudari Maimunah Permata Hati Hasibuan
Selamat dulu ya untuk Maimunah. Ya, tadi dibilang Pak Prof itu puput. Ya, Iya, Pak. ya. Siap, Pak. Baik, Maimunah banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Prof Hasbi terkait dengan eh, disertasi ya. Ada beberapa hal saja, Maimunah, puput ya. Ini bicara komitmen ya kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja manajemen sekolah adiwiyata di sekolah menengah atas negeri Provinsi Jambi. Komitmen tadi sudah dibahas ya. Artinya kesungguhan ya, keseriusan ya, fokus melihat sesuatu itu menjadi suatu ketertarikan. Sehingga memang kepala sekolah ya tidak pun kepala sekolah wiyata bakti pun ya itu juga harus punya komitmen ya kan. Jadi otomatis komitmen yang seperti apa sih sebenarnya? Karena ini sekolah berciri khas ya. Kalau kita mau katakan ini sekolah berciri khas, dilabeli ya, diberikan label adiwiyata dengan kriteria-kriteria yang sudah terpenuhi dengan apa namanya penilaian hingga akhirnya keluarlah label standar sehingga dia dijadikan sekolah wiyata. Dan tidak semua sekolah ya bisa jadi sekolah wiyata ini karena ada prosesnya. Nah, kembali kepada komitmen. Bisa nggak komitmen ini lebih konkret, Maimunah? Beda dengan komitmen kepala sekolah yang bukan wiyata. Apa yang membedakannya antara komitmen kepala sekolah yang dilabeli dengan adiwiyata dengan eh, sekolah lain atau kepala sekolah lain? Ada nggak? Apa sih? Kalau rata oke tadi udah disampaikan. Tapi yang khususon terkait dengan apa ya sebenarnya komitmen yang harus lebih dari kepala sekolah wiyata ini? Iya, terima kasih Bapak. Jadi Adiwiyata ini dari ketiga sekolah itu mereka diberikan label sebagai Nobel sebagai eh, sekolah adiwiyata oleh KLHK karena program-program mereka yang terbilang programnya menyentuh dengan lingkungan. Dan sejauh ini ada bedanya yang saya lihat, Pak. Terutama yang pertama di SMA 12 Bungo itu ketika melakukan wawancara, kepala sekolahnya ini dia baru 4 bulan. Dan artinya dia masih adaptasi dengan lingkungan sekolahnya, di mana sekolahnya ini sudah dapat Nobel sebagai Adiwiyata Nasional. Akan tetapi perbandingannya dengan SMA 8 Merangin, di mana kepala sekolahnya ini sangat komitmen dan sudah 10 tahun memimpin sekolah SMA 8 Merangin, di sini saya melihat beda dari komitmennya, Pak. Yang pertama adalah di SMA 12 Bungo itu masih belum, karena masih kepala sekolahnya itu masih baru 4 bulan, jadi dan juga dukungan dari bupati ya, kalau kabupaten itu kurang mendukung juga. Jadi saya melihat dari sarprasnya itu tidak terawat. Jadi komitmen dia dalam dari keuangan lah katakanlah dalam pembuatan RAB itu tidak terlalu mengutamakan dengan program Adiwiyata. Akan tetapi di SMA 8 Kepsek SMA 8 ini karena memang pertama dia hobi juga di bidang lingkungan, saya melihat implementasinya di sekolah itu dari sarpras, bagaimana dia merawat barang-barang itu, kemudian hari-hari lingkungan, katakanlah seperti salah satunya Hari Hutan Nasional, Hari Hutan di tanggalan di kalender itu dia membuat sebuah event, barang-barang bekas sampah plastik itu dikelolanya menjadi kerajinan dan juga itu ditampilkan di hari-hari lingkungan. Dan juga saya melihatnya di situ mereka ada event, Pak. Jadi setiap hari-hari ulang tahun kabupaten itu mereka menampilkan kompos pengolahan dari
bank sampah yang mereka kelola dari sampah daur ulang seperti dari sampah anorganik dan juga organik. Jadi di sini tentu saya melihat komitmen Kepsek itu ternyata ada bedanya, Pak. Kalau yang Ya, memang oke, benar-benar komitmen atau tidaknya. oke, baik. Wah, bagus ya. Artinya, bicara komitmen itu kan terlihat daripada realisasi ya. Artinya, terlihat dalam realisasi. Artinya, ketika kita komitmen, kita bisa wujudkan dalam realisasi. Nah, itu udah terlihat ya. Artinya, eh, bahwa dia punya komitmen, ya cuma ada beda dua sekolah ya. Di judul itu nggak ditampilin dua sekolah yang jadi penelitian ya. Terus juga fokus penelitian apa namanya fokus penelitiannya ini juga tidak disebutkan sekolah apa yang diteliti ya. Artinya pembatasan masalah sebenarnya rumusan masalah ada pembatasan masalah. Berarti cuma dua di Provinsi Jambi itu sekolah yang berlabel apa namanya Ada Wiyata tiga, Bakti. Pak. Baik. Nah, dari komitmen tadi harusnya itu di breakdown, diturunkan pada rumusan masalah. Jadi ada problem, ya hasil dari Grand Tour itu ada problem. Di sekolah itu ada saat di satu kepala sekolahnya masih baru, sehingga dia butuh apa? Butuh waktu untuk ber apa namanya berkonsolidasi pada lembaga dia, sehingga dia agak belum bisa merambah. Padahal yang namanya komitmen itu kan bukan di pikiran pemimpin ya. Artinya ketika komitmen itu kan di breakdown ke bawah menjadi sebuah program. Ya, menjadi sebuah program. Jadi siapapun nanti menggantiin kita di posisi itu tinggal teruskan. Jadi bukan yang kayak Puput bilang itu gagap itu. Itu sebenarnya nggak seperti itu sih. Ya, jadi ketika kita punya komitmen, kita punya ide, punya pemikiran, itu diturunkan dalam program, diturunkan dalam bentuk perencanaan. Jadi ketika kita meninggalkan tempat itu, siapapun nanti duduk di job itu tinggal meneruskan atau dia ingin mengadakan inovasi baru atau ide-ide baru, tapi tidak stagnan. Jadi jangan kagetan gitu dapat job di situ, kagetan saya harus konsolidasi organisasi, harus ini itu enggak. Itu udah begitulah, sudah style dia begitu. Ya, jadi ukuran jadi kepala sekolah itu sudah style. Jadi kepala sekolah dimanapun di Papua pun jadi kepala sekolah. Kalau SMA itu udah ada standarnya. Ya, jadi nggak ada alasan tadi kalau kepala Seman 2 itu 12 Bungo itu kaget gitu. Artinya ada kinerja yang sebelumnya itu yang tidak tidak standar atau tidak meninggalkan program yang terkait dengan Wiyata Bakti. Sehingga seharusnya yang baru tinggal meneruskan aja ya. Atau ada ide-ide baru, ada inovasi baru sehingga terjadi perubahan-perubahan pada Wiyata lebih ditingkatkan gitu ya. Nah, nanti itu coba dilihat. Artinya komitmen itu nggak boleh gagap ya. Komitmen itu udah standarnya begitu ya. Nah, tinggal lagi orangnya saja dalam mengimplementasikan komitmen. Dan karena komitmen itu terlihat pada program, ya Put. Jadi terlihat pada program. Ketika si A menduduki jabatan itu ada programnya. Di samping program itu tuntutan daripada kinerja, ya. Nah, jadi cuma karena dia dilabeli sekolah wiyata, maka ada tambahan kewajiban yang harus terpenuhi pada sekolah wiyata itu. Nah, itu harus ada programnya, menganggarkan pemeliharaan taman, menganggarkan pemotongan rumput, menganggarkan pupuk, menganggarkan perawatan. Nah, itu yang standar. Jadi siapapun pak sekolahnya diganti, dia tetap pak sekolah baru masuk itu udah ada tuh. Tinggal mungkin menambahkan, mengembangkan taman-taman baru, mengembangkan apalagi nanti yang namanya apa pelatihan kompos, pelatihan apa-apa lagi yang berbasis dengan lingkungan. Recycling ya, recycling. Jadi eh, memberdayakan sampah-sampah menjadi kompos, memberdayakan sampah menjadi apa tadi apa namanya cenderamata, menjadikan itu recycling. Jadi ada proses untuk memanfaatkan sampah-sampah yang ada. Nah, itu nanti perlu dilihat ya. Nah, cuma ini ditambahkan nih antara judul rumusan masalah ini kok kok lari nih.
Put. Itu rumusan masalah satu, mengapa penting kepercayaan diri, motivasi. Nah, itu ngapa? Kepercayaan diri siapa? Terus rumusan masalah dua, bagaimana proses konsep kepercayaan diri. Ya, apa yang ketiga, apa saja kendala pada proses kepercayaan diri. Nah, motivasi. Kepercayaan diri siapa? Jadi sebenarnya, jadi dari tema yang ada itu diturunkan dan rumusan masalahnya itu, kalau tadi komitmen, berarti yang kita nanya, bagaimana sih komitmennya? Bagaimana sih dia menjalankan komitmen? Bagaimana perencanaan dalam dia merumuskan, dalam dia menjalankan komitmennya? Nah, itu harusnya di pertanyaan satu itu bagaimana komitmen, ya? Ya, Ya, ini apa kepercayaan diri? Nanti coba dilihat lagi ya. Rumusan masalah 1 sampai 4 tuh nanti dilihat lagi tuh. Terus lagi puputnya sendiri nggak komitmen. Ya, di situ di dudul tema besarnya itu komitmen kepala sekolah, tapi di dalam rumusan masalah komitmen pemimpin. oh, Ya, nanti dilihat, ya, dilihat lagi. Jadi eh, ini penting karena rumusan masalah ini yang akan kita kejar nanti di bab 4-nya itu, ini yang mau kita cari. Ya, di samping tadi juga Prof. Hasbi sampaikan ada teori yang relevan, studi relevan. Ya, itu membimbing kita, itu untuk mengarahkan kita agar ketika kita menjalankan riset ini kita ada yang mandu gitu. Teori bilang begini, hasil penelitian teman terdahulu begini. Nah, itu menjadi pegangan Puput untuk melihat lebih detail apa sih sebenarnya problem dari sekolah Wiata Bakti ini. Ya, terus apa sih komitmen dia? Bukan hanya sudah menerima penghargaan, terus itu terbebas. Waktu mau dinilai oleh panitia tim KLH, Kementerian Lingkungan Hidup ke sekolahnya, ya dia siapkan semua. WC-nya bersih, ininya semua teman-teman. Sudah dapat piagam sertifikat Wiata, ya sudah nggak disiram lagi kembangnya dari nah, akhirnya kan kontinuitas, ya kontinuitas dari Wiyata Bakti, Wiyata ya Wiyata Adiwiyata kelihatan. Adiwiyata itu hilang. Coba mumpung masih ingat nih, Adiwiyata ini untuk selamanya ya, apa ada nanti akreditasi lagi, maksudnya ada penilaian lagi sehingga kalau nggak tuh dia bisa terhapus dari sekolah Adiwiyata. Baik, jadi Pak, dari KLHK memberikan Nobel kepada sekolah yang sesuai dengan penilaian KLHK itu mendapat Adiwiyata Nasional. Lalu dari Adiwiyata Nasional itu harus menuju Adiwiyata Mandiri. Adiwiyata Mandiri itu salah satunya adalah punya minimal 10 sekolah binaan. Nah, itu udah dijalankan nggak tuh? Nah, maksud Oh, Bapak gini, berapa berapa lama dia bisa menyandang Nobel Adiwiyata itu? kalau yang Adiwiyata Nasional itu sampai selamanya ya Pak. Kalau Oh, yang selamanya ya. saya lakukan wawancara, tapi ya harus Oh, iya, dituntut iya. menjadi mandiri itu dengan Iya, iya. menjadi mandiri Tapi harus. kan ada tugas tadi tuh. Kenapa tuh nggak dilihat juga? Boleh tuh, bagus dimasuki. Artinya kalau dia punya jadi Nobel Sekolah Wiyata, artinya dia harus membina 8 apa 8 apa 10? 10. 10 sekolah yang di setingkat dengan dia untuk bisa menjadi sekolah Wiyata Adiwiyata juga ya. Iya Pak. Nah, bagus itu. Artinya ada ini juga komitmen. Ini bagian komitmen juga. Ya, komitmen dari sekolah yang didapat Nobel Adiwiyata. Kewajiban dia harus membina 10 sekolah setingkat setara dengan dia untuk melakukan apa yang dia lakukan. Begitu kan? Iya, Nah, betul Pak. artinya nanti tema satu ini apa rumusan masalah satu ini langsung saja ya. Bagaimana komitmen pemimpin kepala sekolah dalam ini. Yang kedua, bagaimana proses penerapan ya, pelaksanaan Adiwiyata itu pada sekolah dia. Ketiga, komitmen bagaimana pembinaan ya. Boleh masukkan bagaimana pembinaan sekolah Adiwiyata dalam sekolah setingkat. Nah, dengan sekolah dia. Baru yang ketiga itu, ini ada juga nih peran karakter siswa. Jadi ini menjadi subjek penelitiannya siapa nih? Subjek penelitian yang nomor 4 ya.
Pak ya, itu siswanya yang saya tanyakan Pak, kalau yang subjeknya itu terutama ya kepala sekolah, lalu penanggung jawab Iya. adiwiyatanya yaitu gurunya. Ya, oke. Berarti yang poin 4 bagaimana peran karakter siswa? Ini nggak pikir kalau di delete aja. Satu, dua, tiga aja. Kalau mau di 4 itu hasil aja. Hasil bagaimana komitmen dari kepala sekolah itu. Cuma di dalam nanti sampelnya ya masuklah karena ini penelitian kualitatif dari key informantnya ada kepala sekolah nanti turun bisa jadi waka kurikulum, waka kesiswaan, bisa guru ya penanggung jawab, bisa pembina OSIS, pembina pramuka yang menjadi penanggung jawab dari apa namanya adiwiyata di sekolahnya. Nah, nanti bisa juga ditanyakan ke siswanya. Itu bagian dari anu aja, responden aja. Tapi jangan di sini di poin 4-nya dibunyikan karakter siswa, peran karakter nggak ada hubungan dengan tema ini. Ya, ini kalau bisa 4 di delete aja. Nanti satu 2 3 ini dikuatkan aja. Ya, nah Ya, jadi ketika ini nanti kuat, maka di bab 4-nya tuh Puput akan lihat tuh gimana komitmen nggak dia. Nah, komitmen itu bentuknya seperti apa? Turun di breakdown dalam bentuk program-programnya, prokernya. Seperti apa ya? Nanti ya, sebagaimana pelaksanaannya. Pelaksanaan dari mana? Pelaksanaan dari program yang dia bikin. Nggak usah lari-lari yang lain, Put. Lari aja, tetap aja Puput fokus pada proker Adiwiyata. Jadi yang lain-lain nggak usah. Fokus saja, gimana dia mengembangkan, bagaimana dia melaksanakan, bagaimana dia melakukan terkait dengan adiwiyata ini. Kalau manajemen lain, enggak lah. Kalaupun menyentuh sapras, sapras yang terkait adiwiyata, ya. Misalnya terkait dengan apa namanya lagi, terkait dengan pendanaan, terkait adiwiyata, ada nggak dana adiwiyata? Terkait dengan pembelajaran, ada nggak terkait adiwiyata? Pembuatan kompos, ya, pembangunan lingkungan, bahkan mungkin ada kelas-kelas diberi tanggung jawab memelihara taman-taman di sekolahnya. Terkait adiwiyata. Jadi fokus saja terkait adiwiyata aja. Manajemen kepala sekolahnya itu. Mulai ya, dari penganggaran, perencanaan, program, pelaksanaan, dan seterusnya. Nah, jadi itu yang bisa Bapak sampaikan ya. ya Pak. Puput ya, anu apa, Maimunah ya, sehingga eh, nanti dapat apa sih sebenarnya Adiwiyata dari dua sekolah ini yang memang punya apa namanya tingkat nasional loh ini. Artinya dia membimbing ada 10 sekolah di bawahnya. Dan nanti novelty-nya tuh ada keterbaruan, walaupun small is beautiful ya, walaupun kecil, tapi ada lah keterbaruan bagaimana bisa menularkan kepada sekolah-sekolah lain agar sekolah itu cinta lingkungan ya. Nah, Ya, ajaran Islam juga kan kebersihan itu sebagian daripada iman. Artinya identik gitu dengan perilaku, identik dengan program, identik dengan pelaksanaan dan gurunya juga ditanya, gurunya juga dukung nggak? Diwawancarin gurunya, pembina OSISnya, pembina pramukanya, ada lagi pembina palang merahnya. Nah, untuk jadi wiyata itu harus kerjasama yang baik, ya. iya, Mungkin itu saja ya, Put ya, karena ini seminar hasil, jadi nanti rumusan masalah ini nanti baru kita kejar lah nanti di tertutup ya. Ada nggak tuh perubahannya ya? Karena ya, ini baik memang Pak. masukan-masukan saja dulu ya. Mungkin itu ya, eh, Maimunah Permata Hasibuan. Baik Pak, terima kasih. Semangat ya, direvisi segera dan kejar lagi mana hal-hal yang belum terungkap pada penelitian ini. Demikian Ibu Ketua Sidang, Ibu Prof. Dr. Rizita IPD atas waktu yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Maimunah, Ya Bu, penguji kedua juga banyak memberikan arahan ya, masukan, saran kepada saudara. Pada prinsipnya adalah saudara itu dalam menulis disertasi ini tuh sudah ada judul. Nah, jangan keluar dari konteks ini, gitu kan. Beliau tadi melihat bahwa 4 rumusan masalah saudara itu sebenarnya lari dari konsep yang ada di judul, gitu. Bahkan kalau saya melihat saudara itu kan ada bicara tentang kinerja manajemen sekolah adiwiyata.
di rumusan masalah pun tak ada tersentuh gitu. Justru saudara bertanya tentang konsep diri, tentang motivasi, gitu kan. Oke, ya itu tadi eh, banyak yang harus saudara sesuaikan Iya. dalam tulisan. Baik, selanjutnya saudara saya hadapkan kepada tim promotor sekaligus penguji saudara, Bapak Profesor Samsu MPDI PhD. Silakan Prof. Sam. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Waalaikumsalam Sidang, warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Profesor Dr. Isnita MPD, Sekretaris Bapak Dr. Darul Hibni MPDI, Kopromotor Bapak Dr. Haji M. Syahran Jailani MPD, kemudian dua penguji kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Andus Haji M. Hasbi Umar MA PhD dan Bapak Dr. Haji Kemas Imron Rosadi MPD, kandidat profesor. Amin. Pelaksana Widiawati dengan Eli Kasmita. Saudari Maimunah Permati Hasibuan, selamat kepada Anda sudah sampai pada tahap seminar hasil ya. Betul ya, seminar hasil ya? Iya, Pak Prof. Baik. Seperti dalam proses bimbingan, saya sudah menjelaskan bahwa kemampuan kita membaca dari judul itu kemudian turun nanti menjadi sebuah rumusan masalah penelitian yang pada akhirnya berujung pada kesimpulan penelitian. Ini ada titik sensitif yang benar-benar harus kita lihat dari sudut mana kita melihatnya sehingga muncul sebuah masalah penelitian. Nah, jadi Maimunah ini bisa ditarik sebenarnya kemana-mana karena memang tidak ada batasan masalah dalam penelitian Anda. Gitu. Jadi wajar saja penguji keduanya dengan pertanyaan yang saya kira cukup berat ya bagi Maimunah karena ditarik kemana-mana sehingga ini memberikan wawasan yang luas bagi Maimunah untuk menyorot tentang adiwiyata ini. Tapi setidaknya saya ingin menyampaikan bahwa dalam proses bimbingan itu tidak sebenarnya kita sampai melihat sejauh itu dan karena ini cukup lama teman-teman Maimunah ini sudah doktor, ini banyak yang doktor ya, sudah kawan-kawannya. Sehingga mungkin tergelitik juga untuk bagaimana cepat selesai, tapi dengan mungkin terlupa begitu sehingga muncul sebenarnya tema-tema lain dalam penelitian ini seperti yang ditanyakan oleh penguji pertama tadi. Ada istilah tema kepercayaan diri, ada tema motivasi yang sekira itu dilihat dari judul, Anda tidak seharusnya membahas itu. Apalagi oleh penguji kedua mengaitkannya dengan karakteristik siswa. Itu tidak ada kaitannya katanya dengan topik penelitian Ibu Maimunah ini. Oleh karena itu menjadi pertanyaan serius yang sekira bisa membongkar balik bagian-bagian tertentu pada temuan penelitian Ibu Maimunah karena itu memang tidak ada relevansinya dengan judul Anda. Saya justru melihat bahwa paling tidak ada 6 hal masalah yang bisa muncul dari judul ini ketika kita membahasnya. Pertama itu ada yang disebut dengan variasi tingkat komitmen kepala sekolah. Idealnya di sini tentang komitmen kepala sekolah kaitannya dalam peningkatan kinerja manajemen sekolah adiwiyata ini di di SMA Negeri Provinsi Jambi ini. Pertama itu yang masalahnya mungkin muncul adalah variasi tingkat komitmen kepala sekolah. Tidak semua kepala sekolah memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terhadap program adiwiyata. Itu mungkin salah satu bagian yang harus dibahas. Nah, yang berikutnya adalah ada yang melihatnya hanya sebagai formalitas belaka untuk mendapatkan misalnya penghargaan atau disebut dengan Maimunah dan penguji tadi adalah tentang novelty adiwiyata. Nah, bukan sebagai bagian dari budaya sekolah yang harus dipertahankan. Meskipun kata Maimunah tadi ini harus program adiwiyata itu harus membina 10 sekolah untuk bagaimana meningkat statusnya dari sekolah adiwiyata. Ini juga harus disorot dari sisi komitmen pimpinannya. Jangan-jangan ini tidak sama komitmennya dari masing-masing 3 kepala sekolah yang ada. Jadi penelitian ini bukan sebenarnya luar selain dari adiwiyata sebagaimana yang ditanyakan oleh penguji pertama tadi.
Nah, yang kedua, masalah yang mungkin muncul di situ selain tingkat komitmen kepala sekolah, variasi tingkat komitmen kepala sekolah, yang kedua adalah implementasi manajemen sekolah adiwiyata ini diklaim belum optimal. Nah, di sini misalnya bagaimana perencanaannya, perorganisasiannya, pelaksanaannya atau disebut dengan fungsi manajemen dan termasuk juga evaluasi program adiwiyata belum terintegrasi dalam manajemen sekolah. Itu mungkin bisa dilihat sebagai sebuah masalah yang menuntut jawaban atas temuan yang kita miliki. Kemudian fokus lebih pada kegiatan sesaat, misalnya lomba atau penilaian adiwiyata, sehingga dapat novelty adiwiyata. Bukan pembinaan berkelanjutan yang disebut oleh penguji pertama tadi tentang sustainability, development goal-nya sekolah adiwiyata itu. Jadi ini bisa disorot. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Nah, keterbatasan anggaran untuk program lingkungan sekolah, kurangnya tenaga penduduk yang paham tentang konsep sekolah berwawasan lingkungan atau adiwiyata ini. Yang ini harus disorot misalnya. Nah, tapi tidak semuanya harus diambil, tentu sebagian saja dari 6 yang akan saya sebutkan. Pertama, yang keempat, kurangnya monitoring dan evaluasi. Tidak semua kepala sekolah memiliki sistem evaluasi kinerja program lingkungan yang jelas dan terukur. Indikator kinerja sering hanya berbasis pada lingkungan administrasi, bukan perubahan perilaku warga sekolah. Jadi prinsipnya adiwiyata itu kalau memang continuous improvement-nya itu harus ada dan itu selamanya, apalagi harus membina 10 sekolah, ini harusnya kinerjanya itu harus mengarah pada berbasis pada kelengkapan administrasi, bukan perubahan perilaku warga sekolah. Nah itu, jadi harus ini dimonitor bagaimana nanti sekolah itu menerapkan itu. Yang kelima, kendala perubahan budaya sekolah. Budaya peduli lingkungan belum menjadi kebiasaan yang mengakar di sekolah di seluruh warga sekolah. Apakah benar begini? Nah, itu nanti harus dilihat. Kemudian partisipasi guru, siswa yang walaupun menurut penguji kedua tadi tidak ada relevansinya, dan tenaga kependidikan bervariasi, sering bergantung pada arahan kepala sekolah. Jadi mengubah budaya sekolah ke arah sekolah berbudaya adiwiyata itu partisipasinya harus harus menjadi stabil, bukan hanya mengandalkan pada arahan kepala sekolah, sehingga nanti ini bisa menjadi budaya sekolah. Dan terakhir adalah tantangan khusus di Provinsi Jambi. Sekolah dari 3 lokasi yang ditentukan oleh Maimunah ini, saya kira meskipun signifikansinya sedikit, tetapi perlu dilihat tantangan khusus di Provinsi Jambi mengenai perbedaan kondisi geografis dan sosial antara SMA di Jambi yang diteliti 3 lokasi, mempengaruhi implementasi misalnya di sekolah kota dan sekolah di daerah pesisir atau pedalaman. Kemudian beberapa daerah memiliki keterbatasan akses fasilitas pengelolaan lingkungan. Ini ke-6 hal ini harus menjadi titik persoalan sebenarnya dalam judul ini. Tapi apakah ini ada dalam kajian? Maimunah bisa nanti melihatnya. Apakah itu searah dengan penelitian? Sehingga nanti wajar kalau kita mendengarkan tadi jawaban dari masing-masing penguji itu kesana kemari karena memang batasan masalah ini tidak ada. Seandainya ini ada, Maimunah bisa mengkanter ataupun menyampaikan bahwa skop atau batas ruang lingkup penelitian saya ini terbatas pada aspek apa gitu. Nah itu jadi maka juga didukung oleh misalnya referensi penelitian yang minim itu perlu ditambah. Kemudian latar belakang konteks masalah perlu diperjelas. Kemudian penguji 2 konsistensi membahas komitmen saja di rumusan masalah, kepercayaan diri, motivasi itu perlu ditiadakan, termasuk juga karakteristik siswa, karena dianggap itu tidak ada hubungan dengan judul. Saya kira Maimunah itu bisa memilah dan memilih nanti mana aspek-aspek yang dianggap relevan dengan penelitian ini, dan saya kira Maimunah harus mengikuti dari arahan tim penguji itu karena apa yang disampaikan itu cukup bermakna bagi perbaikan, penyempurnaan daripada disertasi ini karena masih ada waktu ujian tertutup dan terbuka nantinya. Jadi mungkin itu saran saya adalah harus mengenali dulu masalahnya itu, membahas aspek apa saja. Jadi konsisten paling tidak ada 6 tadi yang saya sampaikan. Kalau misalnya Maimunah bisa
menggunakan aplikasi kontemporer saat ini, misalnya ChatGPT misalnya, itu bisa nanti mengurai misalnya apa rumusan masalah penelitiannya, kemudian dari judulnya apa namanya riset gap-nya, apa novelty-nya, kemudian nanti perkiraan tentang kemungkinan kesimpulan penelitiannya tentang apa, tinggal lagi nanti memperkuat dengan dukungan data dari lapangan, itu sangat membantu sekali. Kebanyakan mahasiswa doktor kita tidak menggunakan aplikasi misalnya tentang artificial intelligence, salah satunya ChatGPT, sehingga arah penelitian itu tidak terukur, ya, tidak tertata dengan baik sehingga kemana-mana pembahasannya itu. Padahal kalau menggunakan aplikasi ini cukup sangat membantu daripada arah penelitian yang kita lakukan. Saya kira pasca sarjana saya mendorong bagaimana aplikasi AI ini, terutama ChatGPT itu bisa dimanfaatkan dalam pengembangan karya ilmiah mahasiswa baik pada level magister dan doktor. Mungkin itu, terima kasih Ibu Ketua, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sam sebagai promotor sekaligus penguji dari Maimunah Permata Hasibuan. Juga menguatkan tentang apa yang menjadi diskusi, masukan dan arahan dari tim penguji. Ya, Maimunah, jadi intinya kembali ke jalan yang benar. Guidance-nya sudah jelas, judulnya itu ada komitmen, ada kinerja manajemen. Kenapa ada konsep diri, kenapa ada motivasi. Oke. Oke, karena ini seminar hasil, jadi masih kita banyak memberikan masukan dan arahan saja ya. Terakhir, saudara, saya hadapkan kepada kopromotor sekaligus penguji saudara, Bapak Dr. Haji M. Syahran Jailani, MPD. Silahkan Pak Syahran. Baik, terima kasih Bu Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Wabarakatuh. alhamdulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami kita hormati Bu Dir selaku pimpinan sidang seminar hasil Bu Profesor Dr. Rizlinta MPD, yang amat terpelajar tentunya penguji Profesor Dr. Hasbi Umar, dan penguji kedua yaitu Dr. Haji Kemas Imam Rusadi yang amat terpelajar, promotor yaitu Profesor Dr. Tamsu Pisdi, serta sidang Pak Dr. Darul Hibni, para pemirsa, mahasiswa yang menyaksikan sidang seminar ini. Tentu Maimunah Permata Hati tentu berbahagia bahwa hari ini sudah bisa menyelesaikan 2 tahap dari tahap pertama kedua, dan insya Allah tinggal 2 tahap lagi proses-proses penyelesaian ini. Nah, sudah banyak lah ya, sudah masukan-masukan. Saya hanya ada 3 hal yang perlu mempertegas seminar hasil Maimunah ini. Yang pertama, tentu yang perlu diperhatikan kembali adalah tata tulis ya, penggunaan kutipan-kutipan ya, ayat-ayat Al-Quran, terjemahannya itu tolong diperhatikan kembali ya, karena itu juga menunjukkan kualitas Anda ya ketika nanti selesai doktor ya. Tulisan ini penting karena inilah wujud yang bisa dilihat oleh orang nantinya ya. Kalau kita lihat disertasinya amburadul tentu tidak mengenakan gitu ya. Nah, oleh karena itu diperhatikan lagi tata tulis, pengutipan ya, batasan gitu ya, marginnya itu ya. Nah, sebenarnya kalau udah S3 itu nggak perlu lagi itu ya, nggak perlu lagi kami jadi reviewer ya. Kalau ketemu Dir itu kami jadi reviewer susah juga kalau udah S3 nih ya. Ini udah selesai sebenarnya itu ya, tapi ya tetap aja muncul gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, jangan putus asa, teruslah belajar. Justru di situ ilmunya ya, kita dapat ilmu itu di situ, di bimbingan dan perbaikan-perbaikan. Oke. Yang kedua, saya melihat secara umum disertasi Maimunah ini punya data ya. Data sudah ada lengkap lah ya. Meskipun ya tinggal sedikit-sedikit lagi yang diberikan masukan oleh penguji tadi ya. Nah, data itu tentu diolah ya, diolah dengan baik. Nah, proses pengolahan itulah yang menuntut kesabaran Ibu Maimunah ya. Nah,
Karena apa? Data-data ini sudah saya lihat, datanya dari awal sampai akhir itu sudah ada semua. Nah, tinggal mana mengklasifikasikannya. Makanya ada analis data namanya. Analis data itu Anda menggunakan Miles kan. Nah, Miles itu kan kalau dalam buku terakhir itu ada 4 pengkodian, penyajian data, reproduksi data, penyajian data, dan kesimpulan ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, analis data menurut Miles dan Habermas ini juga harus dipahami betul bagaimana langkah-langkahnya gitu ya. Nah, baik, itu secara katakanlah yang sifatnya non teknis ya. Nah, sekarang itu yang secara teknis langsung soal substansi isi. Nah, saya ingin menanyakan ke Pak Munah. Dari beberapa rumusan masalah itu satu saja saya ingin minta konfirmasi Pak Munah. Apa kendala ya utama dalam proses komitmen kepala sekolah dan meningkatkan kinerja sekolah di Wiyata nih? Apa kendala-kendala? Kendala utamanya di antara beberapa kendala itu. Kendala utamanya itu adalah tidak ada dukungan dari pemerintah setempat, Pak. Itu yang membuat konsistensi kepala sekolah itu agak sulit untuk menerapkan adiwiyata nasional itu menuju adiwiyata mandiri. Akan tetapi dari 3 sekolah yang saya survei wawancara itu yang sesuai dengan teori kepemimpinan yang berbasis adiwiyata itu adalah sekolah SMA Negeri 8 Merangin, karena dari Bupati sendiri mendukung tentang program lingkungan. Jadinya Sarpras yang ada di SMA Negeri 8 yang dipimpin oleh Ibu Hajah Erma sebagai Kepseknya itu sangat ini Pak, sangat sesuai lah dengan standar SOP. Juga anggarannya pun juga didukung, Pak. Kalau menurut saya nih ya, pemikiran saya bukan soal dukungan dari warga belajar sempat ya, atau warga belajar itu bisa dari pemerintah ya. Tapi soal ini komitmen gitu ya. Jadi sebenarnya kan kendala utama itu adalah pada tadi komitmen tadi. Paham nggak guru itu ketika dia menjadi kepala sekolah di sekolah mandiri, sekolah adiwiyata itu, dia udah punya mindset tentang bagaimana mengelola sekolah adiwiyata gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tadi betul lah komitmen itu ya. Komitmen itu terkait dengan pemahaman guru atau kepala sekolah itu terkait dengan status sekolah adiwiyata ya. Karena itu nanti terkait dengan novelty Anda. Sebenarnya saya tertarik ya dengan novelty Anda. Coba Anda buka di PPT Anda di novelty itu ya. Menarik ini. Nah, kalau memang saya belum ya pengetahuan saya belum ada muncul nih istilah ini ya. Ada istilah itu culture grand tadi ya. Ini terakhir. Nah, kepemimpinan culture grand ini kan penting nih. Terakhir. Nah, ini kan gen culture ini bagus ini ya. Bahasanya bagus ini. Jadi sebenarnya yang kita inginkan itu di sekolah adiwiyata itu kepala sekolahnya harus punya ini tadi budaya gen culture leadership. Nah, gitu loh. Ya. Nah, ini kan istilah ini kan masih ini ya, budaya hijau ini terutama dilekatkan dengan kepala sekolah, terutama sekolah yang berbasis adiwiyata belum muncul gitu, belum ditemukan gitu. Menurut hemat saya ya istilah ini. Jadi menarik ini kalau memang nanti Maimunah setelah perbaikan-perbaikan menyesuaikan dengan masukan-masukan para penguji ya memunculkan istilah ini gitu novelnya itu. Jadi gen culture of leadership gitu kan. Jadi kepemimpinan budaya hijau itu atau ya sejenis itulah ya kepemimpinan kepala sekolah yang punya budaya hijau atau ya punya peduli dengan lingkungan gitu kan. Nah, jadi menurut hemat saya menarik ini ya. Nanti akan kita kemas bahasan seperti apa atau dalam istilah apa namanya kan menjadi apa namanya atau leadership of grand culture misalnya bisa saja begitu kan. Nah, kenapa? Karena istilah ini juga bisa kita jual ini nih ya. Karena yang ada itu kan ada kepemimpinan lingkungan yang ada kan. Nah, sekarang ini kita munculkan istilah leadership of grand culture. Nah, gitu kan. Ini menarik ini menurut saya ya. Menurut saya nih ya, menurut pemikiran saya. Nah, oleh karena itu menurut saya nanti Maimunah
novelty ini menurut hemat saya akan disesuaikan dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Maimunah berdasarkan data-data lapangan yang ada itu ya. Jadi kan tidak semua kepala sekolah itu kan punya visi budaya hijau kan. Nah, kecuali kepala sekolah yang punya leadership yang kuat gitu kan terhadap green culture ini ya. Nah, terakhir Maimunah ya sebaiknya ya ketika nanti proses menuju ujian tertutup itu dikemas kembali narasi-narasi yang menurut hemat saya memperkuat komitmen Maimunah untuk penyelesaian ini karena penting karena saya melihat Anda tidak punya kesempatan tadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penguji. Saya yakin Maimunah punya konsep lah, punya pengalaman di lapangan seperti apa untuk menjelaskan itu. Cuma peluang untuk diskusi dan dialog itu nampaknya agak dibatasi. Mudah-mudahan nanti di ujian tertutup Maimunah siapkan itu ya, karena saya percaya bahwa Anda melakukan proses penggalian data itu sesuai dengan prosedur yang ada ketiga tempat itu dan Anda melakukan proses wawancara dan dokumentasi ya dan mudah-mudahan ya ke depan nanti lebih percaya diri lagi ya untuk Anda menyajikannya gitu ya. Sudah bagus ya. Saya menurut melihat tadi terutama dalam pemaparan Anda tidak emosi, tidak tergesa-gesa ya dan santai gitu ya. Tapi memang fokus apa yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang dipahami oleh Maimunah. Terima kasih Bu Dir, tim penguji, pembimbing yang telah hadir pada kesempatan ini. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Syahran sebagai promotor sekaligus penguji yang sudah memberikan pengujiannya dan juga memberikan penguatan kepada saudara Maimunah. Sehingga ini menjadi lengkap ya, Maimunah, apa saja yang harus nanti saudara pertimbangkan untuk revisi. Baik, Bapak Ibu tim penguji yang saya hormati, selesai sudah sesi pengujian pada seminar hasil penelitian disertasi saudara Maimunah Permatahati Hasibuan. Dari tim penguji sudah sangat banyak apa saja yang menjadi catatan dan perbaikan. Untuk itu tentu ada hal yang menjadi sangat prinsip dan insya Allah itu tertulis dengan baik oleh Sekretaris Sidang. Silahkan Pak Darul Hibni bacakan poin-poin utama pada sidang seminar hasil ini. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Ketua Sidang, yaitu Ibu Profesor Dr. Arsinita MPD. Kemudian yang saya hormati Bapak Penguji, Profesor Dr. Andus HM Hasbi Umar MPhD. Kemudian yang saya hormati Bapak Penguji 2, yaitu Bapak Dr. Haji Kemas Imran Rasidi MPD. Kemudian yang saya hormati Bapak Promotor, Bapak Profesor Dr. Samsu MPD PhD. Kemudian Bapak Kopromotor, Bapak Dr. HM Syahran Jailani MPD. Baik, saya akan menyampaikan yang pointer-pointernya saja. Mungkin saya sudah tuliskan banyak ini, tapi yang saya bacakan adalah sebagian yang penting-penting saja. Yang pertama adalah dari Ketua Sidang adalah rumusan masalahnya. Yang kedua ada overlap dengan judul. Mohon untuk dikaji ulang. Kemudian penelitian saudara jangan keluar dari judul ya, dari judul. Kemudian tentu yang penguji 1, Bapak Profesor Dr. Hasbi Umar, ini yang paling banyak ini mungkin. Pertama adalah fokus pengertian komitmen harus dijelaskan. Kemudian teori yang paling tepat dan relevan untuk mengkaji terkait dengan komitmen. Kemudian abstrak ditinjau ulang, dipertajam. Kemudian latar belakang harus diperjelas dan dipertajam, harus tersorot secara lokal untuk mempertegas konteks masalahnya. Kemudian bukti kelangkaan dalam penelitian didukung dengan data dukung. Terus kepemimpinan transformatif harus diperjelas dengan dalam latar belakang masalah. Kemudian studi relevan ditambah dan sebagai perbanding. Kemudian penelitian
penelitian kualitatif harus ditambah lagi ujungnya adalah fenomenologis. Kemudian dijelaskan informannya siapa, subjek penelitiannya harus diperjelas dan dipertegas lagi. Kemudian hasil temuan harus dipertegas. Kemudian lagi harus novelty harus ditinjau ulang. Kemudian yang kedua adalah Bapak Dr. Haji Kemas Imam Nusadi MPD, bahwa apa kelebihan komitmen atau perbedaannya dengan kepala sekolah yang lain harus dijelaskan secara konkret dan jelas. Kemudian fokus penelitian tidak disebut pada sekolahnya, data sekolahnya tidak ada. Kemudian batasan penelitian perbaiki berapa sekolah. Kemudian komitmen, ya, atau komitmennya harus di breakdown, diturunkan menjadi program, anggaran, dan pekerjaan, dan dikaji ulang. Kemudian judul dan rumusan masalah belum sinkron, harus dikaji ulang lagi. Kemudian dalam penulisan harus konsisten, kepala sekolah atau pemimpin. Kemudian ada lagi beberapa lama menyandang Nobel Adiwiyata. Kemudian rumusan masalah pada nomor 4 dihilangkan. Kemudian harus fokus saja manajemen pada Adiwiyata. Novelty-nya harus ada keterbaharuan. Kemudian Bapak Promotor, Pak Profesor Dr. Samsu MPDI PhD, temuan penelitiannya banyak yang tidak ada relevansinya, harus dikaji ulang dan diperbaiki. Kemudian bagaimana tingkat komitmen sekolah Adiwiyata dengan sekolah lain dan belum terintegrasi. Kemudian penilaian Adiwiyata terkait untuk mendapatkan Nobel. Kemudian budaya sekolah Adiwiyata bagaimana? Kemudian perlu dilihat tantangan khusus sekolah di Provinsi Jambi. Kemudian batasan masalah harus dibuat. Latar belakang harus diperjelas. Rumusan masalah diperbaiki dan diperjelas. Kemudian kopromotor, Bapak Dr. HM Syahran Jailani adalah diperhatikan terkait dengan penulisan. Jadi sistem penulisan, ayat Al-Quran, kutipan, margin ya, margin. Kemudian pengelolaan data diolah dengan kemudian diklasifikasi dengan baik. Kemudian kendala utamanya apa? Ada komitmen bukan pemerintah. Komitmen apa namanya? Kendala utamanya apa? Adalah komitmen bukan pemerintah, ya. Ini diperbaiki. Kemudian novelty-nya disesuaikan dengan hasil penelitian dan temuan. Kemudian narasi dikemas kembali terkait dengan penelitian dan temuan untuk pada ujian tertutup nanti. Saya rasa cukup demikian, Ibu Ketua Sidang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sekretaris Sidang yang juga sudah membacakan pertanyaan-pertanyaan inti yang sempat tertulis ya, sempat ditulis oleh Sekretaris Sidang secara umum dan lebih lengkap itu ada pada rekaman kita pada ujian pada pagi hari ini ya, Maimunah. Iya, Bu Prof. Baik, Maimunah, Hmm. bagaimana perasaannya? Alhamdulillah lega, Bu Prof. Dan semangat lagi buat revisi. Masukan-masukannya sangat lengkap. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen tim penguji saya. Iya, ya itu tadi kata Pak Promotor bahwa dan Ibu Pak Promotor juga ya, saudara itu tenang dalam proses ujian ini, menjawabnya tenang, mempresentasikan tenang. Nah, ini menjadi nilai plus untuk kamu ya, sehingga Iya, nanti ini terus ada sampai nanti saudara pada sidang terbuka ya. iya. Baik, Bapak Ibu tim penguji, Pak Prof Hasbi tadi sepertinya sudah memberikan gambaran bahwa bisa dilanjutkan ya, Prof. Lanjut. Kita terima ya. Ya. Mau lihat semangatnya Puput nih kan harus dilanjut. Oke, baik, Prof. Pakai Mas juga. Ya, sepakat Bu. Lanjut. Baik. Ya, terima kasih tim penguji dan tentu pada tim promotor juga begitu ya, setuju untuk kita lanjutkan. Izinkan saya membacakan berita acara seminar hasil penelitian disertasi Saudara Maimunah Permatahati Hasibuan. Saudara Maimunah Permatahati Hasibuan berdasarkan proses ujian seminar hasil penelitian ini dan juga tim penguji melihat bagaimana saudara menjawab, menanggapi
Dan mungkin ada mempertahankan tadi apa-apa yang menjadi diskusi kita. Tim penguji akhirnya memutuskan dapat menerima seminar hasil penelitian disertasi saudara. Namun ada catatannya, yaitu saudara diminta melakukan perbaikan. Apakah saudara bersedia? Sangat bersedia, Bu Prof. Bagus. Atas kesediaan saudara, tim penguji mengharuskan saudara untuk melakukan perbaikan sebelum saudara mendaftar untuk ujian tertutup. Bisa dipahami? Bisa, Bu Prof. Terima kasih. Selamat kepada Maimunah Permata-Hati Hasibuan, sudah masuk pada tahap kedua. Insya Allah pada tahap ketiga dan keempat ini tidak ada halangan lagi. Dan apa yang menjadi diskusi catatan untuk saudara revisi tidak kita temukan juga lagi pada sidang berikutnya ya. Sekali lagi selamat. Terima kasih kepada tim penguji, Bapak Profesor Samsu MPD PhD, Bapak Dr. Haji M. Syahran Jailani MPD, Bapak Profesor Dr. Randus Haji M. Hasbi Umar MA PhD, dan Bapak Dr. Haji Kemas Imron Rosadi MPD, serta Sekretaris Sidang Bapak Dr. Darul Hibni MPhil. Mari kita tutup sidang seminar hasil disertasi saudara Maimunah Permata-Hati Hasibuan dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tim penguji, kami mengambil dokumentasi Prof. Sam. Sepertinya yang seperti kemarin, Prof. Putar-putar dulu, Prof. Ayo Iya. cari kalau putar-putar nih kalau nggak mau. Iya. Karena itu di belakangnya cahaya, Prof. Jadi ya kami tunggu, Prof, sebentar ya. Kenapa Pak Samsu itu bayangannya yang ada? Itu udah mati. melawan cahaya, Prof. Cahayanya di belakang itu. Udah mati Nah, lampunya. itu masuk, Prof. Dikit lagi, Prof. Dikit lagi, Pak Prof. Digelapi dikit. Masya Allah. Kamar itu digelapi. Laptopnya yang diputar, Prof, bukan Prof yang berputar. Iya, laptopnya putar. Iya, Prof. Tadi bagus itu, Prof. Tadi udah bagus dikit. Dekat dikit ke layar, lalu ke arah tadi. Nah, benar gitu, Prof. Baik. Sedikit lagi, Prof. Itu namanya layar 3 dimensi. Bagaimana, Prof? Diizinkan mengambil sekarang? Ya, silakan. Baik, pada hitungan Itulah ketiga doanya. tim penguji 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Pamit undur diri menutup link. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Pak Dr. Terima Sarah. kasih Bang